Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon maaf kepada seluruh saudara seimanku dimanapun berada. Dan apabila ada non-muslim yang mendengarkan daripada video ini, bila ada kata-kata kami yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan. Jadi, Alhamdulillah, lanjutan daripada cerita kisah hidup yang pernah kami lalui. Cerita kisah hidup yang pernah kami lalui, sehingga saya menggelar diri saya adalah orang yang paling terkaya di dunia, meskipun tidak berkelimpangan harta. Jadi setelah saya diuji lagi, maka pada waktu itu adik saya berpikir, dengan diam-diam adik saya berpikir bagaimana kalau mama saya carikan calon suami. Maka dengan singkat cerita, adikku pun mencarikan calon suami saya punya mama. Maka dengan singkat cerita, maka menikahlah sang bapak tiriku sekarang bersama dengan saya punya orang tua. Dengan seiring waktu berjalan, maka adik saya panggil mama saya bersama dengan suaminya merantau ataupun hijrah di Masamba. Maka orang tua saya di Masamba di sana, pergi berkebun bersama dengan suaminya, dengan kebunnya orang dikerja, seperti itu dalam perjalanan hidupnya di sana. Maka setelah itu, maka tinggallah di sana beberapa tahun. Tidak tahu saya 1 tahun atau berapa tahun tinggal di sana. Maka setelah itu, maka kami kembali lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian yang tidak pernah terlintas dalam pikiranku. Kami kembali diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah saya berjuang setelah saya berjuang mati-matian mempertahankan daripada saya punya keluarga. Saya menikah dengan betul-betul ceritanya adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa. Kemudian saya berusaha bekerja bagaimana saya bisa membahagiakan istri, kerja pagi tembus pagi. Saya karena saya ingin berusaha untuk membahagiakan istri saya, kerja pagi tembus pagi, pergi jam 8, terkadang tembus pagi, terkadang pulang 4:30 subuh, untuk berjuang bagaimana agar bisa membahagiakan yang namanya istri dan anak. Dan pada waktu itu kami masih tinggal di bawah kolong rumah orang. Kemudian kami berjuang terus menerus sambil saya bisa membangun rumah yang kecil 5x6. Kemudian saya tinggal bersama di situ dengan saya punya istri dan anak. Akan tetapi pada waktu itu bukan bukan saya punya tanah yang saya banguni rumah. Saya hanya disuruh membanguni untuk sebentar waktu. Maka dengan singkat waktu berjalan, saya bekerja banting tulang. Kemudian saya ada rezeki, saya bisa membeli kapling. Setelah saya bisa membeli kapling, maka dengan seiring waktu berjalan, maka saya bangunlah daripada membeli kapling. Setelah kerja banting tulang tembus pagi, bekerja mencari uang sehingga bisa membangunkan rumah kepada orang yang saya cintai. Maka setelah itu
alhamdulillah berhasil saya mengumpulkan uang dengan jumlah sekian sehingga saya bisa membangunkan rumah dengan istri saya. Kemudian saya berusaha bagaimana agar bisa saya memberikan fasilitas di dalam rumah setelah rumah saya selesai, dan alhamdulillah saya sudah memfasilitasi dengan semampu saya. Rumah juga yang saya bangun, rumah juga yang sangat sederhana untuk kupersembahkan kepada orang yang saya cintai. Namun siapa sangka kami mendapatkan ujian yang tidak pernah terlintas dalam pikiran saya. Nantikan daripada video selanjutnya dengan cerita kisah hidup yang pernah kami lalui, yang penuh dengan penuh dengan ujian, penuh dengan kenangan pahit dan kenangan manis. Tapi ini saya ceritakan seperti ini, tidak ada yang saya ingin saya jatuhkan. Akan tetapi ini saya bicarakan seperti demikian supaya menjadi pelajaran bagi saya dan bagi sesiapa yang ingin menjadikan pelajaran bahwasannya tidak ada manusia di dunia ini tanpa mendapatkan daripada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Entah itu ujian seperti apa, akan tetapi setiap manusia pasti akan mengalami ujian, dan Allah tidak akan memberikan kita ujian yang tidak mampu kita lewati. Pasti Allah akan memberikan kita ujian yang mampu kita lewati. Nantikan video berikutnya. Bila ada kata-kata kami yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan dan kita saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.